Murah kita hadapi ekonomi di dalam kuasa Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan apa berenak sesembahan umat muslim. Bicara Alkitab apa Al-Quran, Bang? Al-Quran, Alkitab apa, Bang? Loh, coba kamu di Alkitab kamu yang original text ya, sama-sama original text ya. Yang Alkitab. Di mana kita bicara coba Alkitab carikan saya di mana ada Alkitab, apa Al-Quran? ada nama Allah di dalam Dua hati bisa cinta dua dunia. salah lah. Aku Itu keilahian dan kemanusiaan berarti bohong. Karena dari tulisannya istri tunggal, maka kita harus memahami diri sendiri secara lebih mendalam. Dan akan lebih mudah ajaran Tritunggal karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya, berarti kalau kita ingin memahami Tritunggal, kenali dulu diri kita secara mendalam seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 22 sampai 27. Ya. Di situ Allah berfirman, nah kan kita menjelaskan ketawa. Saya sapa dulu Pak RC, saya sapa dulu sebentar. Saya sapa dulu Pak RC. Ini Pak RC, selamat siang Pak RC, shalom. Shalom, selamat siang. Oke, tunggu sebentar ya Pak RC. Shalom. Silakan Pak Sitanggang, lanjut. Gimana kalian mau bahas? Mau paham? Saya mau menjelaskan alasan jangan buang waktu. Ini ya Mama. Enggak, yang Bapak jelaskan itu bukan Tritunggal. Yang Bapak jelaskan itu Ya, bukan makanya dengar Tritunggal, nanti. Pak, yang Iya. Makanya kan ada ayat Lanjutlah. pendukung. Iya. Nah. Ambillah ayat pendukungnya. Gitu. Jadi nanti makanya saya bilang, kalau enggak kalian dulu ngomong berjam-jam biar saya dengar. Kalau enggak, kalau saya Udah, Bapak aja yang ngomong, bicara, Bapak aja dengar. ngomong, silakan. Nah, enggak usah kalian takut dengan aku. Gini, kalau masalah pemahaman Alkitab, aku yakin kalian lebih tinggi ilmunya. Maksud aku, enggak perlu kalian tinggi mengeroyok. Udah langsung lah, ya kan? Allah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Sampai di situ tadi kan, Allah Bapa itu Yesus sendiri, Allah Bapa itu disalib. Karena dia adalah Yesus sendiri. Sampai situ kan tadi Bapak bilang kan, itulah Tritunggal. Ya kan? Seperti kita ini punya tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Nah, udah lanjutlah, silakan. Maka saya bilang seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 22 sampai 27 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak atas isi bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Berarti fotokopinya. Menurut gambarnya Allah diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan dan ciptaan mereka. Jadi kita ini kalau kita ingin memahami ketritunggalan Allah, kita pahami dulu diri kita. Ya, yang mana di situ. Tapi ini perlu garis bawahi. Ya, perlu digaris bawahi. Bentar ya Pak Sitanggang ya, saya sapa dulu ini. Ada Bang Zuma ini naik ini. Selamat siang Bang Zuma. Siang, Saudara Pastor Tom. Salam kenal. Iya, kita udah sering diskusi kan, Bang Zuma ya. Iya. Thank you, Bang. Bentar ya, Bang Zuma, biar kita dengar dulu Pak Sitanggang ini sebentar ya. Siap. Oke, Pak Sitanggang, silakan. Masih berapa menit lagi Anda butuh waktu? 1 menit, 2 menit. Oh, kalau itu, kalau kalian mau apa seperti itu nggak bisa. Ini agak panjang. Makanya agak panjang. Nah, kalau kalian nggak mau ya sudah. Oke, lanjutlah.
Jadi aku heran kenapa kok Tritunggal kalian yang ketakutan oneness dengan- ini Pak Sitanggang ini ya. Iyalah. Ya makanya dengar dulu. Gimana? Kenapa kalian begitu takut kalau aku menjelaskan? Sementara kalian tiap hari buka room sampai subuh, aku heran. Ya. Oke. Iya, kami takut. Jadi tadi hubungannya dengan Tritunggal, dengan diri kita itu terdiri dari pikiran kita yang bisa diutarakan dengan perkataan Allah, firman Allah. Itu satu. Atau disebut dengan Bapa. Dan dua, roh. Roh kita ada, roh Allah Bapa ada. Tiga, badan, yaitu fisik, atau kalau di Islam bilang johir, secara johir. Dan Jadi gini disebut Bang. anak. Jadi gini Bang, Secara sebentar. jasmani Yesus. Jangan dipotong saya dulu. tanya dulu. Saya tanya dulu, berapa pribadi? Kan saya bilang Allah tadi. itu menurut Abang? Bisa dah saya ngomong Bapak dengar. Harus Kalau Bapak dulu ngomong, dipotong. biar saya Masa mendengarkan. Abang yang kita mau dengarin sepanjang hari? Persingkat aja. Bukan sepanjang hari. Menurut Bapak. Kasih 5 menit. Wih, Kasih 5 5 menit menit. udah lebih dari 5 menit Bapak ngomong. Ya Masa udah 5 kalau Bapak menit enggak lagi? mau ya sudah. Oke, Kalau Bapak saya enggak tanya mau ya sudah. pertanyaan ini aja Bapak jawab satu aja. Enggak, kenapa Menurut Bapak Bapak- begitu takut dengan penjelasanku? Kenapa begitu takut lihat di room ini? Bukan, Bang. Ini sudah ada tamu Kalau kita memang Bang Suma di begini, sini. kalau memang Bapak Kasih enggak juga takut, kesempatan buktikan. beliau ngomong. Siapa? Bentar. Ini kan ada Bang Suma juga, ada tamu yang lain juga. Kasih juga kesempatan ngomong. Biarpun Masa ada Bapak yang aja ngomong? tamu, ya seharusnya kalau diskusi itu, kalau kita menjelaskan Kan sesuatu Abang itu udah lebih dari difokuskan 5 dulu biar menit ngomongnya. biar Udah lebih dari 5 menit Bang. Makanya Biar dia jangan saya tanya keliru. nih satu pertanyaan saja. Saya tanya satu pertanyaan saja. Menurut Abang, satu pribadi Allah itu atau 3 pribadi? satu pribadinya 3. Seperti tadi. Pribadinya 3. Tapi Yesus Makanya adalah dengar. Bapak. Nah, Dengar, pribadinya oke lah. 3 sama lah dengan pribadi kita yang terdiri dari roh, ya. Oh jadi jasmani, Pak Sitanggang ini 3 pribadi ya? pikiran, firman. Nah. Oke. Agak gini, kami Pak. udah mengerti, Kalau memang Pak. apa, lebih Pak apa, Sitanggang ini buka. 3 pribadi. Oke, bentar ya. Udah segitu dulu. Biar kita kasih kesempatan Bang Suma. Jarang-jarang ini Bang Suma ini datang ke Komal saya nih. Tahun lalu datang sekali. Ya kan? Tahun ini nggak pernah, baru kali ini lagi. Dulu masih zaman YouTube kita sering diskusi Bang Suma. Tapi saya belum open cam di situ. Iya. Bang Suma, apa yang mau dibicarakan Bang siang hari ini Bang? Iya, baik. Makasih teman-teman sekalian. Yang pertama terkait dengan penamaan Allah atau yang saudara-saudara sebutkan Allah. Ini ternyata masih belum memberikan bekas kepada teman-teman sekalian tentang seruan kami dari umat Islam agar supaya saudara Kristen ini menggunakan nama Tuhan atau gelar Tuhan sesuai dengan sumber daripada kitab yang semestinya kalau kita melihat ya dari gramatikal bahasa baik itu Yunani atau Aramaik atau sekaligus Ibrani itu tidak ada kata Allah di sana. Tapi di Indonesia ini saudara-saudara Kristen sangat familiar menggunakan kata Allah ini dibandingkan menggunakan kata Theos, di mana sumber kitabnya sendiri itu menggunakan kata Theos atau kalau dalam Ibrani kitabnya Yahudi Eloah atau Elohim atau Yod-Heh-Vav-He. Namun Kristen ternyata lebih suka menyebut nama Tuhannya umat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Yesus. Menurut Bisa saya satu nih, dulu Bang. Satu dulu Iya, yang boleh, kita boleh. bahas. Silakan. Kata Allah dulu ya. Silakan. Siap. Jadi kata dalam bahasa itu kan berhubungan dengan budaya dari komunitas di mana bahasa itu dipergunakan kan. Nah terkait kata Allah dalam komunitas sebagai bangsa Indonesia itu tidak tiba-tiba muncul dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu sendiri mengambil bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, kemudian karena perkembangan budaya dari bahasa Indonesia sendiri, bahasa Melayu yang tua ini berubah dengan bahasa Indonesia sekarang.
Makanya kita bisa melihat kamus bahasa Indonesia itu juga ada edisi yang disempurnakan, kan begitu. Nah, jadi terkait kata Allah di dalam bahasa Indonesia itu ditulis dalam bahasa huruf-huruf Latin, bukan huruf-huruf Arab. Artinya sudah ada adopsi ya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, proses adopsi kata ini ke dalam satu bahasa itu melalui rangkaian sejarah dari kata itu dipergunakan secara umum dalam bahasa. Makanya kan ada istilah filologi yang mempelajari kata itu sejak kapan dipergunakan di dalam kerangka budaya itu sendiri. Nah, kata Allah sejak kapan dipergunakan dalam bahasa Melayu? Ya kan? Ada orang Melayu versi Islam mempergunakan kata Allah itu. Kemudian ada penerjemahan Alkitab, orang Kristen mempergunakan kata Allah itu, tetapi sudah bentuknya huruf-huruf Latin, 5 huruf tuh. Nah, kemudian bagaimana kata Allah ini menjadi kata yang diterima sebagai kata yang ada dalam bahasa Indonesia? Anda harus lihat sejarah penggunaan kata ini. Kata ini sudah menjadi bahasa yang umum, baik orang Kristen, non-Kristen, baik orang Islam sendiri. Kata Allah ini sudah menjadi bahasa yang umum, sudah menjadi bahasa Indonesia, bukan menjadi bahasa Arab lagi. Itu Bang Suma. Oke, baik. Itu alasan ya. Mohon maaf nih, saya harus mengatakan alasan orang kepepet gitu ya. Karena kata Allah dengan Latin ALLAH ini dalam KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Coba Anda buka KBBI sekarang. Kalau Anda menggunakan ejaan EYD atau ejaan apapun yang Anda katakan bahwa orang Kristen sudah punya hak untuk menggunakan itu, nggak ada. Allah itu tetap aja nama Tuhan dalam bahasa Arab. Silakan Anda tampilkan KBBI. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa sudah diadopsi, sabar dulu Bang. Kalau dikatakan sudah diadopsi, bukan diadopsi, karena memang penduduk Indonesia itu hampir 90% umat Islam. Jadi saudara-saudara setiap hari mendengarkan kata itu, karena umat Islam apapun yang terjadi mereka selalu menyebut nama Tuhannya. Kaget Allahu Akbar, bersin Allahu Akbar. Kemudian mereka kesandung batu Allah, Allah, Allah. Akhirnya kalian ikut-ikutan. Padahal sebenarnya kalau Anda melihat original teks dari kitab saudara secara historis, gramatikal, jelas bahwasanya kitab saudara itu harusnya diterjemahkan ke dalam kata dewa atau Tuhan, bukan Allah, karena Allah itu adalah milik prerogatif orang-orang Islam, karena kata Allah itu hanya bersumber dari kitabnya umat Islam. Kalau dipaksakan kemudian saudara ada kata Allah atau kata Allah di dalam kitab saudara dalam bahasa original teks, misalnya dalam Yosua 24 nomor 26, di situ ada ALLAH, tapi artinya pohon besar. Ada juga di Mazmur 10 nomor 7, ejaan kalian Allah ada. Di Mazmur 10 nomor 7 Allah itu artinya sumpah serapah. Atau dalam bahasa Yunani sekalipun itu juga ada di dalam kitab saudara. Bagaimana kemudian kata Allah itu diartikan dengan kata tetapi. Nah, apakah Tuhan Anda pohon besar atau sumpah serapah atau tetapi? Kalau tidak berarti merujuk kepada umat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, coba saudara saya jelaskan. Dari mana Anda mengambil kata Allah ini? Sementara Allah dalam KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan kitab kalian diterjemahkan dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Bahasa Belandanya Tuhan itu kan Her. Nah, masuk ke dalam bahasa Indonesia, bukan masuk ke dalam bahasa Arab. Begitu saudara, silakan. Oke, jadi Bang Suma ini kan sudah menarasikan kronologi kata Allah itu dalam sejarah budaya bangsa Arab, ya kan? Makanya dia menyebut huruf alif lam lam ha, ya kan? Kalau di dalam Alkitab bahasa Ibrani kata Allah itu bukan 4 huruf, tapi alef, lamet, he, hanya 3 huruf. Cuma dia ada titik pengeras, jadi bacanya Allah. Nah, itu yang diartikan pohon besar dan tidak ada hubungannya dengan Sang Tuhan, Sang Pencipta. Nah, sejarah dalam bahasa Arab kata Allah itu it's okay, silakan, ya kan? Tapi kan kata Allah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Melayu, ya kan?
dipergunakan oleh orang-orang Melayu di masa lalu. Ya, Ya kan dalam orang Melayu menyembah Allah. Bentar dulu, Bang. Bentar dulu ya. Jadi kita gantian ngomong nih. Kita bicara sejarah kata itu, filologinya. Ya, jadi bukan berbicara sejarah hanya konteks di Arab toh. Tapi kemudian kan kata itu menyebar. Ya kan? Menyebar dan dipergunakan oleh orang-orang Melayu. Tapi kalau membaca tulisan-tulisan masa Melayu zaman dulu, tidak semuanya pakai huruf Arab. Mereka juga pakai huruf Jawi kuno atau Sanskerta dalam membahasakan kata Allah itu. Nah, kemudian waktu penterjemahan Alkitab, kata Allah itu digunakan dengan huruf Latin oleh Ledeker. Ya, dari kata Elohim atau Theos. Nah, kalau abang menuntut pakai Theos atau pakai Elohim, itu kami belum menerjemahkan. Itu hanya mentransliterasikan. Ya, yang kita bahas di sini bagaimana kata Allah ini kemudian menjadi bahasa Indonesia. Anda merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar itu baru ada sesudah kata itu dipergunakan sedemikian lama. Jadi orang berbahasa duluan baru muncul kamus. Jadi jangan dibalik. Kamus duluan baru bahasa. Ya. Jadi umumnya di dalam bahasa Indonesia ketika orang Indonesia mengambil bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional, otomatis budaya yang sudah ada di dalam bahasa Melayu ini mempergunakan kata Allah untuk menyebut Sang Pencipta masuk di dalam pemahaman berbahasa Indonesia ini. Itu filologinya, itu sejarahnya. Makanya penggunaan kata Allah ini diterima secara umum. Ya, diterima secara umum oleh semua agama yang ada di Indonesia. Bahwa kata Allah ini merujuk kepada Sang Pencipta. Ya, terserah nanti agama masing-masing. Bisa tunjukkan data. Proper name-nya apa? Oke, Anda minta saya tunjukkan bukti bahwa kata Allah ini di dalam bahasa Indonesia sudah diterima secara umum merujuk kepada sumbernya Sang dari Pencipta. Sebentar ya. Sumbernya dari mana? Ini kita udah sampai. Dari Islam atau dari Kristen? Sebentar. Kita bicara filologi. Ya, sejarah kata itu. Ya, sejarah kata itu kita sampai pada satu titik di mana kata Allah itu diterima oleh semua orang-orang yang beragama apapun di dalam negara kesatuan Indonesia. Di mana itu, Bang? Saya kasih tahu ya. Perhatikan kawan-kawan, record ya. Saya kasih tahu ya, dokumen resminya ya. Saya kasih tahu. Iya, silakan. Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ketiga. Saya bacakan. Sebentar. Anda nggak ngerti filologi, jangan tertawa. Kita nggak adu congor di sini, kita adu data. Iya, buktikan kalau Allah itu berasal dari makanya diam dulu. Kenapa kepanasan? Kita ini bicara filologi, ya. Anda tahu ilmu filologi? Tahu. Ya, kata Allah kemudian diterima secara umum oleh seluruh orang Indonesia. Sumbernya dari mana kata Allah itu dulu? Ketika menerima, bentar. Jangan sumber dulu, Bos. Lagi. Jangan harus lagi. Sumber kata Allah itu dari mana? Kawan-kawan, lihat. Bang Suma tidak mau menerima kenyataan fakta. Bukan, kalau Anda mau saya menerima, bertanya. Dari mana kata Allah itu masuk ke Indonesia? Waktu saya ngomong sekarang kan, Anda kan bertanya, mana buktinya? Bingung, Anda bingung mau ngomong apa? Oke, sekarang kamu ngomong duluan, nanti saya lanjutkan. Kamu ngomong duluan, silakan. Karena kamu bingung mau ngomong apa? Kenapa saya bingung? Gitu. Kamu yang motong saya. Kamu bingung. Silakan coba. Sumber sebelum Nusantara menggunakan kata Allah itu dari mana? Coba. Sumber. Oke ya. Sumber. Saya masih dari harus kitab suci Anda atau dari kitab suci saya? Bentar, sumber kata Allah itu sebelum masuk ke Nusantara saya sudah dari bicara kitab Allah atau dari kitab sampai saya? titik sekarang ya. Sebagai Indonesia, warga negara Indonesia. Kok Indonesia? Itu KBBI coba Anda buka. Sebentar Bang, kita bicara kata Allah dalam bukti otentik sejarah bangsa ini. Kata Allah itu dipergunakan secara proper atau generik. Sumber berarti Anda berbicara sumber kan? Oke, diamlah dulu ya. Ya.
di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945 bunyinya begini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, semua elemen ya Indonesia di dalam sidang BPUPKI persiapan untuk kemerdekaan Indonesia menerima teks ini, baik dari wakil Kristen, baik dari wakil Hindu, baik dari wakil Islam, bahwa Allah di sini yang dimaksud adalah Sang Pencipta. Ya, jadi kata Allah di sini secara nasional diterima sebagai generic name. Terserah nanti kalau Islam mau menganggap ini sebagai proper name, terserah Anda. Tetapi secara konstituen dan undang-undang kata Allah di sini bukan milik Islam saja jadinya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 jadi dasar buat semua elemen bangsa ini dari agama manapun berdirinya negara ini. Dan ini di sidang BPUPKI, badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan diterimanya ini berarti seluruh elemen bangsa Indonesia ya menerima bersepakat kata Allah yang Maha Kuasa adalah sebutan untuk pencipta. Itu ya valid. Anda mau Di bantah mana itu, teman? Bang? Oke, saya bantah. Alinea ketiga Iya, saya pembukaan pasti Undang-Undang 1945. Iya, Siapa oke. anggota-anggota BPUPKI yang bersidang dan menandatangani semua ini? Kan tidak Oke, hanya itu. baik. Oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama, Anda yang jelaskan. Sekarang saya yang jelaskan yang keduanya. Anda harus pahami bahwasanya ketika kita melihat kata Allah ini, kata Allah ini satu-satunya sumber itu dari Al-Quran. Tidak ada dari kitab lain. Itu satu. Yang kedua, ketika merumuskan negara ini, memang mayoritas penduduk Indonesia pada saat itu memperjuangkan kemerdekaan, itu 90% lebih umat Islam. Yang merumuskan juga umat Islam. Semua yang merumuskan itu umat Islam. Yang hadir pada masa itu juga, adapun non-Islam
hanya Allah Ta'ala dan Maha Kuasa. Apa yang kau mau bilang? Tadi kau menghina-hina kata dewata toh? Sekarang gimana tuh kau memahami itu? Makanya kau kejang-kejang semua. Ilmu pun gak ada. Ya? Coba kawan-kawan. Semua itu gak ada ilmunya. Nol. Ya? Kalau memang dia ada ilmunya, dia nggak akan kejang-kejang seperti itu. Orang saya yang punya komor, saya lebih santai loh dari dia loh. Ya. Jadi kalau secara filologi kata Allah di dalam masuk menjadi kata dalam bahasa Indonesia itu jelas-jelas. Lu sekarang mau menggugat kata Allah itu nggak boleh dipakai oleh orang beragama lain, ya sudah. Kamu gugat Undang-Undang Dasar 1945. Kamu gugat itu, mulai dari situ kamu hapus. Ya. Gugat itu sampai lu menang tuh di pengadilan tuh. Ya, kita cek lagi ke belakang. Oh ternyata ada tulisan adat Bugis Makassar. Ya judulnya Dewata Sewae. Iya Dewata Sewae. Allah Ta'ala dan Maha Kuasa. Tadi kau mengucapkan apa tentang kata dewata? Tentang kata dewa. Nah gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Zuma. Kamu ngerti gak filologi? Filologi itu bicara sejarah kata. Lihat teks-teksnya yang kuno, literasi. Apakah memang hanya tulisan Islam yang menulis kata Allah itu? Seandainya kamu bisa berdiam diri sebentar saja. Ya, mencret kamu di sini semua. Shalom Bang Binyo. Lanjut Bang Binyo, Bang Superlim. Dangkal sekali rupanya si Suma ini. Aduh. Kalau enggak dikit ngoceh terus dia. Shalom. Ya. Terlambat sih saya naiknya. Soalnya dia udah menyinggung soal bilang penjajahan. Penjajahan apa? Dia kan terjajah, Bang. Tapi kita lihat kan ternyata mentalnya dia penjajah. Ngoceh terus di sini. Berarti mentalnya dia itu terjajah oleh karena kehadiran Kristen. Itu logika sederhana. Kenapa dia begitu takut dengan agama Kristen? Kalau dia merasa terjajah. Apa sih? Aku mau nanya ke dia, apa sih yang dijajah ke dia gitu? Dan merasa dia terjajah. Ya. Jadi semua kalau kamu wawasan kebangsaan, bicara dasar negara dari para founding fathers, diskusi dengan saya. Ya. Jadi nanti semua kamu persiapkan dulu data-data arkeologi kata Allah itu di dalam sejarah Indonesia ya. Nah, supaya kamu jangan kejang-kejang kayak tadi, malu kayak saya yang jadi malu loh. Kok ada pendebat nomor 1 begitu? Aduh. Kalau saya ya, malu loh saya itu. Dikumal orang, mentalnya mental terjajah. Pengikutnya di bawah bilang, semua menang, semua menang. Orang dia ngoceh terus gimana? Sih, dia mau ceramah di sini. Ternyata filologi aja masih ilmunya masih kurang sekali semua ini. Ya. Gimana hanya ngoceh. Makanya saya itu diam-diam saja sih, diam-diam saja ya. Kasihan saya kalau menangani orang-orang kayak ini semua ini. Ya. Ketahuan kan? Coba kalau dia itu bisa menahan diri mengatur waktu tuh gantian ngomong. Oh. Ya, enggak ada ilmunya.
Jadi apa ini kawan-kawan jadi dari segala dokumen-dokumen ini kita bisa melihat bahwa sejarah kata Allah ini, filologi kata Allah ini ada sejarahnya sehingga menjadi bahasa Indonesia, bukan lagi menjadi bahasa milik Arab tok, gitu ya. Sama seperti misalnya kata kantor. Kata kantor dari bahasa Belanda, kemudian dalam sejarahnya, dalam proses sejarahnya akhirnya jadi bahasa Indonesia. Begitu juga kata airport, ya, dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kata bandara dari bahasa Sanskerta bertransformasi terus dalam sejarahnya menjadi bahasa Indonesia. Begitu juga kata Allah. Ya. Jadi ketika di zaman sekarang ini orang Kristen mau menerjemahkan ya Alkitab, dia tidak bisa menerjemahkan Elohim itu menjadi Elohim lagi. Itu bukan penerjemahan, saudara-saudara. Itu namanya mentransliterasikan. Dari huruf Ibrani, Alef, Lamed, He, Yod, Mem, ya kan? Ke huruf apa? Latin. E, L, O, H, I, M. Jadi hanya sebatas transliterasi kalau kata Elohim dipindahin menjadi abjad Latin Elohim. Nah makanya kata Allah ini kan sudah menjadi budaya Indonesia. Ya, sudah menjadi nama yang umum, sebutan yang umum untuk Sang Pencipta. Dasarnya apa? Undang Dasar 1945. Ya, yang menandatangani di situ orang-orang Islam sendiri, lebih banyak ya. Ada Samratulangi sama Maramis, ada lagi Ida Bagus Putra Manuaba, itu dari Bali, ya kan? Jadi dengan demikian kata Allah ini sudah masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 45, makanya kata Allah ini menjadi suatu kata yang diterima oleh semua. Bebas dapat bonus. Kan ini persiapan mau merdeka loh, BPUPKI ini kan. Ketika sudah merdeka, ini dijadikan dasar negara. Cara mengusut sesuatu itu, kata itu secara filologi ya begitu keilmuannya. Lihat itu Sedekah atau sepanjang zaman. Jangan Anda hanya melihat, oh dalam bahasa Arab, ya kan? Luar biasa. Tapi kan ada pertemuan budaya. Secara internasional semua budaya itu bertemu, berkumpul menjadi satu. Di dalam perdagangan kah, dalam hubungan internasional kah. Nah makanya terjadi pembauran bahasa. Bahasa itu saling adopsi satu sama lain. Nah di situ diperlukan ilmu filologi untuk mencari tahu kata ini dari mana asalnya. Dan sekarang dia sudah menjadi apa. Itu ya. Jadi kalau misalnya Zuma dan kawan-kawannya mau menggugat penggunaan kata Allah itu tidak secara umum lagi, hanya khusus untuk orang-orang seagama dengan Zuma, silakan gugat Undang-Undang Dasar 1945 itu. Silakan gugat itu. Paham ya? Jadi sejarah itu berhubungan dengan kata. Kata itu berhubungan dengan sejarah. Ya. Ada arkenya. Ada arkeologinya.
Itulah ilmu filologi. Nah, banyak sekali orang-orang yang memiliki kedangkalan seperti Suma dan kawan-kawannya nggak nyampe ke situ. Ditambah lagi dengan masyarakat yang tidak mau belajar. Ya, sayang sekali ya, Suma nggak mau berbicara gantian. Ya, padahal tadi Bang Suma menuduh kami ini penjajah. Tapi mental penjajah ditunjukkan oleh Bang Suma sendiri. Dengan tidak mau gantian ngomong. Ya kan? Dia mengakui dirinya adalah salah satu orang yang terjajah. Tapi dia tidak mau sabar gantian ngomong. Kan orang terjajah itu kan sabar. Diajak ke PK aja Pak. Diajak ke PK. Biar ada waktunya. Iya, terserah dia mau kapan, mau PK, mau apa. Ya. Iya, diundang biar. Oke ya kawan-kawannya. Bapak makin apa juga. Sudah selesai itu ya. Selesai itu ya. Ternyata Suma nggak tahu ilmu filologi. Sopi. Udah mantap. Makanya dia ngomong gitu. Dia semenjak banyak kalah dengan apologet jadi sepi. Jadi lari ke apa dia? Agak liar sekarang. Ya nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Itu sih nggak apa-apa. Terserah dia mau bagaimana. Gitu ya. Suma itu nggak akan saya turunkan kalau dia kalau dia bisa gantian ngomong kawan-kawan ya. Jadi di Komal ini ya, orang yang sebenarnya sudah kosong, nol, sudah argumennya patah, itu punya satu-satunya cara adalah ngoceh terus supaya di-kick. Karena kalau dia turun sendiri kan malu, nama besar kabur dari diskusi kan malu. Akhirnya dia ngoceh terus. Masa kalian nggak bisa menilai mental seperti itu? Ya, kalau memang dia punya kebenaran, dia akan bertahan di sini dan memberi kesempatan saya ngomong, begitu, ya. Masa udah di kelas begini masih mau tanya filologi itu apa? Iya. Saya kasihkan bukti-bukti data filologi itu tuh, salah satu puisi atau tulisan sastra adat istiadat, kejang-kejang dia, ya kan? Nah, itu filologi. Salam Os. Salam Bu Mai. Salam. Ya. Baru satu tuh ya. Data. Tolong besarkan dulu layarku host. Biar kita tahu dari mana asal usul Allah itu, apakah dari Islam? Jadi sebenarnya yang seperti dibilang hostnya, sama itu seperti debata. Kalau di orang Batak itu memang debata itu bukan buatan orang Israel, tapi debata itu ditujukan oleh orang Batak zaman dulu kepada pencipta, sehingga orang Kristen itu mendapati. Tapi walaupun kita sama-sama menyebut debata sama Permalim sama kita, debata yang kita maksud adalah punya nama. JTPP. Nah demikian juga bisa dibesarkan host layarnya. Gini Bu Mai, kita bahas yang tadi aja. Ya. Iya, aku mau bahas yang tadi bahwa ternyata kata Allah di situ juga digunakan oleh orang penyembah berhala. Itu kan udah ini ya, coba ini ya, ini coba ini. Enggak ini. Nah, aku ini dulu ya. Makanya aku bilang besarkan dulu ininya ya. Kan susah di ini. Next time lah baru ceramah Bu Mai di sini. Kita ini bicara ya yang didiskusikan tadi ya. Suma ada pengetahuan nggak dari diskusi tadi? Bicara filologi, Suma ada nggak datanya? Gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu coba dicek kawan-kawan ya. Dicek apa arti filologi. Iya, bukan pertama kali ada atau gimana. Ya. Filologi itu berbicara sejarah kata itu. Dari mana dilihat? Dari dokumen-dokumen. Ya kan?
Nah, dokumen-dokumen itu sudah saya kasih tahu nih. Contoh, sebelum negara Indonesia mengambil bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, ada contoh, misalnya puisi atau tulisan dari adat istiadat Bugis Makassar. Perasaannya kayak gitulah manusia itu. Oke. Singkat aja Pak. Udah takut kalau aku menjelaskan, apalagi sekelas Bapak, ibaratnya kalau aku berbicara potong-potong nanti kelas Bapak turun gitu. Jadi gini Pak. Jadi begini, masalah Bapak bilang tadi. Berarti sudah ya Pak Jesse Tanggang ini mengajarkan Yesus adalah Bapa ya? Ya, dan ayat yang apanya, yang simpelnya. Makasih. Itu bukan Tritunggal. Selesai ya. Nggak usah panjang lebar, mutar-mutar. Kalau Anda bilang Yesus adalah Allah Bapa, itu bukan pengajaran Tritunggal. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi nggak usah panjang. Udah kita dengar penjelasan Bapak tadi. Jangan seperti Suma, itu aja yang dia ulang-ulangi. Penjajah. Argumen kok penjajah. Kapan diskusi dengan baik. Ini ada banyak yang mau naik ya. Sebentar ya kita ladenin. Tapi singkat-singkat aja ya.
bos muda dulu. Si Tanggang udah selesai kamu Tritunggal tapi percaya Yesus adalah Allah Bapa. Ya udah, kamu bukan Tritunggal bang. Tapi kalau kamu tetap ngotot kamu Tritunggal, no problem lah, nggak apa-apa. Halo, selamat siang. Ya, bos muda. Siang bang, kamu Kristen ini saya apa Bugis Kristen? nih. Iya. Nah, saya tadi saya dengar perkataan itu apa dewata. Saya jelaskan ya sedikit ya, singkat ya. Itu perkataan dewata sebetulnya ada dalam lontar. Ya memang ada dalam lontar, tidak dimungkiri. Karena sebelum Islam masuk, ya sebelum Islam ada di Nusantara itu perkataan dewata. Tapi sudah Islam masuk di Nusantara, tidak ada sudah perkataan dewata. Dia masuk sudah perkataan Allah, karena kita menyembah Allah. Nah, itu saja ya. Itu tidak di Lontara tadi benar ya Pak ya? Di Lontara tadi benar ya? Sebelum ada Islam di Sulawesi, belum ada Islam. Betul. Berarti sebelum Islam, sudah Islam, tidak ada sudah itu perkataan dewata. Karena sudah ada orang Bugis menyembah sudah Tuhan Allah. Iya. Jadi tidak ada sudah perkataan dewata. Iya sudah. Begitu. Kan itu tadi yang kubilangkan sama Suma kan, ya. Ya di Lontara itu ada ya ditulis seperti itu ya bang ya. Ya memang ada dalam lontar ya sebelum itu Islam ada. Iya ada tulisan begini bang di tulisan Lontara itu judulnya Dewata Sewai ya bunyinya begini. Iya Dewata Sewai Allah Ta'ala nan Maha Kuasa. Ya begini ya kalau itu Ma Dewata Sewai sebetulnya Allah Ta'ala itu lontara itu lontara bukan Bugis punya tabe ya tabe kita paham itu perkataan Dewa Sewai itu perkataan orang Islam orang Kristen tidak ada agama namanya orang Bang, maksudnya orang Kristen menulisnya di Lontara. Begini. Gimana bang ini? Abang mau bilang? Dengar dulu saya, boleh saya bercakap? Begini. Gini bang, di Lontara itu kan aksaranya Bugis Makassar toh. Aksara yang dipakai itu aksara Bugis Makassar kan? Oh tidak. Itu Lontara itu salah itu, tidak betul. Kalau kita mau tahu cari apa Lontara. Dipakai? Kalau kita mau cari itu Lontara, sebetulnya cari itu lontaranya Opu Serwe Gading Lagaligo. Bang, banyak tulisan. Bukan hanya Lagaligo yang menulis, bukan hanya Lagaligo. Iya, tapi dia asal usulnya Bugis, Pak. Iya, saya tahu. Tapi kan Bapak nggak menyangkal kan bahwa Dewata Sewai Allah Ta'ala nan Maha Kuasa ada itu di Lontara toh. Itu perkataan Dewata Sewai Pak. Oke, abang carilah tulisan judulnya Dewata Sewai. Ya ada. Saya ada pegang Pak. Saya ada pegang. Ya sudah. Abang udah tahu nih. Berarti abang sudah menunjukkan bahwa abang membenarkan argumentasi saya tadi bahwa kata itu memang sudah dipergunakan. Begini Pak. Dihubungkan dengan kata Dewata Sewai. Oke ya? Oke, bos. Itu perkataan setuju Dewata kan? Sewai. Begini. Iya, saya nggak masalah mau itu perkataan siapa, mau Kristen, mau siapa, tetapi itu ya di Lontara di zaman dulu. Ya, di zaman dulu sebelum ada Islam. Ya. Tapi sebelum orang makanya iya begini. Apalagi? Begini dengar dulu, dengar. Saya ini mau pergi bang, mau jemput anak. Ya sekejap. Yang abang katakan 5 menit ya, 5 menit. 5 menit. 5 menit terlalu panjang bang. Saya kasih 10 detik. Saya jelaskan supaya penonton kita di sini tidak bingung. Gimana? Begini, itu perkataan Dewa Sewai sebelum ada Islam. Jadi orang mau bikin itu lontar, dia kan asal usulnya dari